Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga hari ini para pemirsa di rumah dapat kembali menyaksikan program kesayangannya, program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin untuk membahas seputar tema menarik. Terutama tema yang hari ini dibahas seputar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sapa terlebih dahulu satu narasumber yang tepat berada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Ahmad Rijali MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai hari ini Pak ya, Bapak sendiri ngajar di mana Pak? Mohon izin. Saya mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Antasari. Oke, sudah lama Pak ngajar di sana? Sudah sejak tahun 1992. Masya Allah, itu belum lahir saya Pak. Masya Allah, artinya kan juga sudah 28 tahun mengajar di UIN Antasari Banjarmasin, terutama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bicara mengenai dakwah dan komunikasi, tema kita hari ini menarik Pak ya, membahas seputar komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh disampaikan pendahuluan terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita hari ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Majelis Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak sekali mendapatkan rahmat, limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula mari kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Majelis Sore rahimakumullah. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya membahas sebuah tema yang berjudul komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Komunikasi bolehlah kita bahasa agamakan dengan silaturahim, hubungan kasih sayang. Karena komunikasi itu adalah hubungan antara komunikator dengan komunikan, harus dilandasi dengan kasih sayang. Jadi di dalam bahasa agamanya silaturahim. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah mengatakan dan tidak pernah berbuat sesuatu yang jelek. Di dalam Simtud Durar umpamanya dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dia tidak mengatakan dan tidak melakukan sesuatu kecuali yang ma'ruf, kecuali yang sesuai dengan adat kebiasaan, sesuai dengan kehidupan manusia, penuh dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu bentuk tauladan, model yang harus kita ikuti dan harus kita cintai dan kita fanatik hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditanamkan ke dalam diri kita. Fanatisme kita itu bisa saja kepada orang tua, bisa saja kepada pimpinan kita, bisa saja kepada orang-orang hebat, atau bisa juga fanatisme itu pada kelompok, pada golongan. Tetapi dalam hal ini fanatisme kita harus bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus fanatik kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Nabi kita berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Wah, itu hafal semuanya, pendek tetapi mudah dihafal, isinya luar biasa. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah kepada orang-orang di sekitar Anda atau berdiam. Itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali
mengumpulkan sahabat kerabat beliau. Ketika baru pertama diangkat menjadi rasul. Kemudian beliau undang paman-paman beliau, bibi beliau ke rumah untuk makan bersama. Beliau ingin menyampaikan kerasulan beliau. Pertama kali itu. Ingin menyampaikan beliau itu sudah diangkat menjadi rasul. Nah, kemudian makan bersama, ketika beliau hendak berbicara, itu sudah kelihatan Abu Lahab, paman beliau sendiri, saudara Abdullah. Abdullah itu adalah orang tua dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengangkat, memotong pembicaraan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seolah-olah pada waktu itu orang yang baru tertangkap dari kejahatan kemudian dikonfrontasikan di meja pengadilan terhadap keluarga-keluarga beliau yang hadir pada waktu itu. Maka beliau diam saja. Tetapi kemudian beberapa hari setelah itu beliau mengundang lagi. Mengundang bibi-bibi sekalian, paman-paman, keluarga-keluarga beliau. Kurang lebih 40 orang. Kemudian beliau katakan bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah langsung Abu Lahab itu. Padahal Abu Lahab itu sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru lahir. Karena anak kemenakan. Dan juga sayangnya itu bukan karena beliau menjadi rasul. Sayangnya Abu Lahab itu karena fanatisme golongan. Orang menyebutnya asabiyah. Karena sama-sama dari Bani Hashim. Lagi pula kemenakan. Kemenakan Abu Lahab. Taballaka sa'iral yaum, kata Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad hari ini. Alihada jama'tana. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami di sini? Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad, dilaknat-laknat begitu oleh Abu Lahab, diam saja. Nah, ini bukti bahwa falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam saja. Nah, pada waktu itu diamnya Rasul ternyata didukung oleh sejumlah sahabat-sahabat yang lain. Terutama didukung oleh paman beliau yang lain. Namanya Abu Talib. Tetapi dukungan Abu Talib itu juga sekadar karena sama-sama orang Quraisy. Bukan karena diangkat menjadi Rasul itu. Bukan karena agama. Nah, sekarang saya mengajak kepada jamaah Duta TV majelis sore ini untuk hanya fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau betul-betul memiliki akhlak yang agung. Innaka di sana, sesungguhnya engkau. Seolah-olah berhadapan. Innaka itu kan bukan innahu. Kalau innahu sesungguhnya dia. Kalau ini innaka berhadapan-hadapan seperti saya berhadapan-hadapan dengan Gusti. Itu innaka itu. Allah tuh berhadapan-hadapan langsung memuji. Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung. Mempunyai akhlak yang mulia. Allah yang serba maha itu memuji Nabi. Sedangkan ada di dalam Simtud Durar itu, ada orang banyak memberikan untaian syair-syair riwayat Nabi, memuji Nabi, tidak cukup bukunya. Bahkan diakui oleh Habib Ali, pengarang Simtud Durar itu, kata beliau, bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Tidak cukup menggambarkan akhlak Nabi itu ke dalam sebuah buku. Menulis-nulis akhlak Nabi itu tidak cukup. Oleh karena itu, maka banyaknya akhlak Rasulullah SAW yang baik itu kita pelajari. Kalau dalam kesempatan majelis sore 1 jam, tentu saja kita tidak bisa mempelajari. Hanya sebagian-sebagian. Baik. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu satu. Kemudian hadis yang kedua, pertemuan dengan Abu Lahab tadi ingin mengatakan bahwa aku ini diangkat jadi rasul, kemudian dibantah oleh Abu Lahab, diam saja. Diamnya itu ternyata emas. Justru banyak yang mendukung. Ya. Kemudian lagi kalau hendak bercerita lagi yang banyak, mangkana yu'minu billah falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah memuliakan
tamu. Bagaimana kita memuliakan tamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamu luar biasa. Jadi apa saja yang ada, makanan di dapur dikeluarkan, dihormati, dihamparkan hamparan yang indah, kemudian dilayani. Hendak berapa hari tinggal, hendak berapa jam bertamu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, janganlah engkau menyakiti tetangga kamu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Jadi ciri-ciri orang yang husnul khotimah adalah orang yang diakui oleh tetangganya baik. Jar tetangganya ketika dia meninggal dunia, kami bertetangga 10 tahun, kada pernah cekcok. Ini memang orang bagus. Nah, itu ciri-ciri husnul khatimah itu. Masya Allah. Artinya banyak hal yang dapat kita pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bicara mengenai cara bersosialisasi itu tadi. Dan Betul. komunikasi. Cara berkomunikasi, cara bersosialisasi. Jadi ini umum saja. Komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai banyak hal tersebut, memang patut nanti kita tanyakan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Itu hanya sekelumit contoh yang disampaikan. Betul. Yang tentunya juga akan menambah wawasan dan pemahaman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.